Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih kita berpikir, mengapa sertifikasi halal di Indonesia sangatlah diperlukan? Yuk, kita simak pembahasannya. Dalam catatan The Pew Forum on Religion and Public Life pada 2010, Indonesia tercatat sebagai tanah dengan populasi muslim tertinggi. Persentase muslim Indonesia mencapai 12,7% dari populasi dunia. Dari 205 juta penduduk Indonesia, dilaporkan sedikitnya 88,1% beragama Islam. Tentunya, dengan alasan tersebut, sertifikasi halal produk di Indonesia sangatlah diperlukan. Karena Allah berfirman kepada setiap muslim dalam surat Al-Maidah ayat 88, dan makanlah makanan yang halal lagi baik atau thayyib dari apa yang telah dirizkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah dan kamu beriman kepadanya. Allah memerintahkan kita untuk memakan makanan yang bukan cuma halal, tapi juga baik atau halalan thayyiban, agar tidak membahayakan tubuh kita. Bahkan perintah ini disejajarkan dengan bertakwa kepada Allah, sebagai sebuah perintah yang sangat tegas dan jelas. Namun, banyak muslim Indonesia belum menyadari bahwa sehari-hari kita dikelilingi oleh bahan pangan haram maupun syubhat. Bahkan, tanpa disadari, mungkin tubuh kita telah terkontaminasi oleh bahan pangan haram, padahal cukup jelas peringatan dari Rasulullah SAW. Daging mana saja yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih pantas untuknya. Hadis riwayat Tirmizi. Wallahu a'lam bishawab. Ada 3 aspek yang berperan besar dalam menghasilkan dan menyuburkan peredaran produk-produk haram dan syubhat di sekitar kita, yaitu diantaranya adalah dampak derasnya barang impor dari negeri non-muslim. Walaupun impor bahan makanan dari luar negeri telah diatur sedemikian rupa, namun masih banyak impor yang dilakukan secara ilegal. Belum lagi penggunaan produk impor yang tidak sesuai peruntukannya. Untuk produk-produk dalam kemasan, masyarakat yang tidak berhati-hati dan awam sering terkecoh dalam membeli produk impor yang belum jelas kehalalannya. Contoh saja, coklat, keju, susu, biskuit, dan sebagainya. Jangan sampai niat kita membersihkan atau mensucikan tubuh justru malah menghasilkan hal sebaliknya. Kecurangan dan pengelabuan oleh produsen dan pedagang. Persaingan yang ketat dalam dunia dagang, ditambah dengan keinginan untuk mendapatkan keuntungan berlipat, tidak jarang membutakan hati para oknum pedagang untuk mengelabui pembelinya dengan barang-barang haram. Kejadian yang sering terjadi adalah pencampuran daging haram seperti daging babi, daging bangkai, daging tikus, daging anjing, dan daging yang digunakan untuk niatan buruk lainnya ke dalam timbangan yang sama. Lemahnya regulasi dalam perlindungan konsumen muslim. Sertifikasi halal di Indonesia tidaklah diwajibkan, namun bersifat sukarela. Hanya produsen yang mau mensertifikasi produknya dengan label halal yang terkena syarat sertifikasi halal. Akhirnya, banyak oknum-oknum yang melewati tahapan ini dalam produksinya. Mensikapi masalah-masalah yang diuraikan di atas menjadi penting bagi kita seorang muslim untuk membekali diri dengan pengetahuan yang memadai mengenai sertifikasi halal di Indonesia. Dengan cara apa? Pertama, konsumen muslim harus menyeleksi produk yang akan dikonsumsi. Kedua, pemerintah dan LPPOM MUI berperan aktif dalam melakukan pemeriksaan terhadap produk-produk yang ada di pasaran. 3. LPPOM MUI harus mewajibkan kepada para produsen untuk memiliki sertifikasi halal pada setiap produknya. Karena sertifikasi halal dari LPPOM MUI tidak hanya tentang penjaminan fatwa halal, namun juga mengatur bahan, proses produksi, produk, dan sumber daya manusia, termasuk juga prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai dengan persyaratan LPPOM MUI, sehingga memberikan kepastian status kehalalan yang dapat menenteramkan hati para konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk. Direktur LPPOM MUI Lukmanul Hakim mengatakan,
Logo yang digunakan oleh LPPUM MUI adalah logo lingkaran Majelis Ulama Indonesia dengan tulisan halal aksara Arab di tengahnya. Logo ini menurutnya sudah disepakati antara MUI dan BPOM. Jika ada yang menggunakan logo halal dengan tulisan H dan lal saja, tentu sangat meragukan apakah mereka memiliki sertifikasi halal atau tidak. Sertifikasi halal yang tercermin pada logo akan membuat konsumen percaya jika produk tersebut melalui proses sesuai standar halal dan berkualitas tinggi dalam pengolahannya. Jadi, apakah kalian masih mau mengkonsumsi produk yang tidak bersertifikasi halal?